Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak. Nah, sebelum kita belajar, ibu ingin mengabsen siswa ibu terlebih dahulu ya. Ya. Nah, yang pertama, sebelum ibu absen, misalnya ajak tuan nanti maju ke depan, menempelkan perasaannya pada hari ini. Bagaimanakah perasaannya? Tempel di papan yang sudah ibu sediakan, oke? Ya, ajak tuan maju ke depan dan tempel perasaannya di depan. Ada kategori emosinya di sini. Ini yang mana? Sedih atau senang? Marah? Dan selanjutnya Azila. Ya, tempel di kartu senang. Ya. Azila sudah siap tempel? Selanjutnya Afifah Fikria. Dan selanjutnya Alul. Selanjutnya Kanza. Selanjutnya Fazal Rizkina. Selanjutnya Hafiz Al-Afifah. Selanjutnya Walidi. Selanjutnya Faris. Selanjutnya Firdaus. Selanjutnya Sofi. Selanjutnya Muhammad. Selanjutnya Zahratul Nufus. Selanjutnya Alif. Selanjutnya Safira. Udah siap semua menempel? Udah, coba kita lihat berapa orang yang sedang senang hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 orang yang sedih. Ada 1. Siapakah yang lagi bersedih? Ayo siapa? Tunjuklah tangannya siapa yang lagi bersedih. Kenapa bersedih Fazal Rizkina? Oh, burungnya sakit karena dijatuh sama siapa? Burung sendiri. Oh, udah. Tapi sekarang jangan bersedih. Sudah dikasih obat dan diobati burungnya. Udah. Sekarang jangan bersedih lagi. Kita akan belajar supaya pelajaran masuk ke pikiran kita. Oke? Ini ada emoji yang marah. Siapakah yang lagi marah? Alul. Kenapa Alul marah? Dimarahin abang. Kenapa abang marahin Alul? Adakah masalahnya? Apa penyebabnya? Telah pergi ngaji. Oh, alasan telah pergi ngaji kenapa? Oh, telah pulang main. Makanya telah pergi ngaji. Dah besok-besok Alul harus disiplin dalam menjaga waktu supaya tidak kena marah sama abang. Oke? Sudah bisa diterima? Kita akan belajar hari ini. Semangat semuanya. Semangat. Oke. Sebelum belajar
baca doa supaya pelajaran yang kita terima itu bisa bermanfaat dan menempel di hati kita. Dan sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya harus semangat ya, karena ini lagu yang bersemangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, udah siap? Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya ibu ingin mengetahui cita-cita anak ibu semuanya pada hari ini. Boleh? Boleh. Oke. Dah, keluarkan semua pulpen. Tulis yang di atas ya, tulis yang di atas nanti kan bisa disobek, yang bawahnya dibalik nggak bisa nempel lagi. Tulis cita-citanya di situ. Iya. Tulis cita-citanya ya di halaman paling depan di kertas yang di atasnya. Kemudian kalau sudah siap menulis, tempelkan di papan tulis di sebelahnya. Tulis cita-cita kalian. Ya, tempelnya nanti di sini ya. Ini contoh. Oke, di bawah-bawah dan tempel semua ya. Udah siap? Kalau udah siap tempel, langsung apa lama-lama kali? Boleh, sudah tidak tempel. Tempel. Sebelah sana ya, sebelah sana satu-satu kamu dulu. Jangan lama-lama. Iya. Dan betul. Tunggu dulu bawahnya, jangan beramai-ramai, nanti berdosa-dosa. Oke. Yang kebalik tulis baik, Sophie. Kebalik tulis. Oh, nggak apa-apa, di dalam. Udah siap nempel semuanya? Kita hitung ada berapa? Kadang ada yang nggak menempel. 1, 2,
14, 15 ke 16. Kita lihat, ini adalah ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi polisi, ada juga yang ingin jadi bos kebun sawit, ada juga yang ingin jadi pemadam, ada juga yang ingin jadi dokter, ada juga yang ingin jadi CEO. Apa itu CEO? Bos perusahaan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencapai semua cita-cita ini? Belajar dengan apa? Dia rajin, tekun dan disiplin, ya kan? Kalau tidak disiplin macam si Alul tadi, kan kena marah, majinya telah pergi, ya kan? Karena tidak disiplin waktu. Jadi kalian semuanya, supaya cita-cita itu tercapai, maka harus belajar yang rajin, disiplin dalam semua hal, menggunakan waktu dan juga belajar yang giat. Dan selanjutnya, kita akan belajar tentang materi gaya. Materi kita sebelumnya materi apa sih? Perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Apa sih gaya di sekitar kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, misalnya Ibu ada contoh nih. Ada sebuah kursi. Ini bagaimana sih kursi ini Ibu dari sana berpindah ke sini? Apa sih yang Ibu lakukan? Mengangkat kursi ini. Berarti Ibu menggunakan apa? Gaya itu keluar dari siapa? Dari otot, ya kan? Dari otot Ibu. Jadi dia bisa berpindah tempat seperti kursi ini. Ya, berarti gaya itu adalah tenaga. Oke, tenaga yang diberikan. Apa lagi yang tahu? Gaya apa aja boleh. Bukan gaya fashion ya, tapi ini gaya energi yang dikeluarkan oleh sepeda boleh. Dorong meja boleh. Itu terdapat gaya gesek. Misalnya ini benda meja kita nggak sanggup angkat sendiri. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ini ya kan. Kalau bendanya berat maka gaya geseknya semakin besar. Contohnya misalnya kita dorong ember yang banyak berisi air. Apa yang terjadi? Mudah terdorong apa? Susah. Karena apa? Gaya gesek di bawahnya yang menghambat dorongan yang kita berikan. Jadi supaya lebih mudah itu harus digunakan bannya, ya kan? Seperti ban stroller itu yang bulat. Paham? Ya. Sebelum kita ke sekolah, kalian ke sekolah, apa sih yang kalian lakukan? Mandi. Satu orang ya. Fitri. Mandi. Yang lain lagi? Sofi. Makan. Lain. Azila. Minum. Firdaus. Gosok gigi. Yang lainnya lagi? Alul. Menyisir rambut. Yang lain lagi? Ada yang lain? Jawabannya? Memakai kerja. Apa lagi? Pakai baju. Pakai sepatu. Dan semua aktivitas yang Anda Ibu lakukan tadi sebelum ke sekolah itu berkaitan dengan gaya. Iya kan? Dengan gaya yang ada pada diri kalian masing-masing, yaitu gaya Dan selanjutnya kita akan ada yang tahu siapa sih manfaat gaya? Tahu? Manfaat gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi mendorong kursi, itu bagaimana sih manfaatnya? Mempermudah atau mempersusah? Susah, kenapa susah? Iya, kalau berat tidak ada bannya. Kalau misalnya yang mempermudah, ada bannya, jadi kita lebih mudah untuk mendorongnya, ya kan? Nah, sebelum kita belajar itu ada satu permainan, oke? Saya akan lempar tangkap bola, ya. Nanti bola yang dilempar, nanti Ibu bilang kepada ada buat lemparkan kepada sini.
Boleh dulu semuanya deh. Tolong sekali bekali tantangan kuncinya ya. Supaya pelajaran kita lebih tenang, tidak mengganggu kawan sebelah. Nah, dari kegiatan lempar melempar bola tadi, adakah yang tahu apa sih manfaatnya? Apa sih? Gaya. Gaya apa yang kita gunakan? Lempar. Lemparan. Kan gaya yang dikeluarkan dari apa? Tenaga otot. Iya, gaya tenaga dari otot. Otot siapa? Otot Otot kita. Ya, berarti kalian sudah paham apa itu gaya? Paham? Nah, sebelum kita belajar, sepertinya dikuras semangat. Alangkah lebih baiknya kita lakukan sedikit. Setuju? Setuju. Oke, semuanya bangun. Sebelah bangkunya berdiri ya. Bangkunya kan ditolak lagi. Gitu, sebelahnya. Oke. Kita akan melakukan sedikit. Oke, sudah siap. Apa mau diulangi atau cukup? Cukup. Nah, sekarang boleh duduk. Nah, udah semangat senang belajar? Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gaya di sekitar kita.
saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang akan saja pemanusiaan yang berbeda-beda. Seperti cerita buku di awal video, buku menunjukkan beda pada perbedaannya dengan cara berjalan. Karena budaya, strategi bisa bergerak. Artinya, budaya menyebabkan perbedaan menjadi berbeda. Bagaimana jika budi membantu budayanya lebih cepat dari biasanya? Ya, pada budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, dia dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin juga kecepatan benda. Setelah mulai dipengaruhi, budi mengeram sepedanya agar bisa berhenti. Akhirnya, budi itu memberikan gaya pada sepeda. Tampak rem akan menekan roda agar berhenti bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak dengan diam. Budi energi kemudian bermain seperti wanita menjadi budi menentang bola ke arah budi. Kemudian bergetar, jadi menentang bola itu kembali ke arah budi. Saat menentang bola, budi energi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan pada budi membuat bola bergerak arah. Selain mempengaruhi bola dan kecepatan benda, gaya ternyata juga menunjukkan arah kira-kira. Kalau kita ambil kembali, tidak bola yang diperlukan mengenai pot bukan begitu ya. Kita bisa bekerja. Kan saat bola mengenai potnya, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga akan bisa pecah. Artinya gaya dapat berubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau tidak tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat membantu kita melakukan aktivitas. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai melukai atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, apakah bola akan bergerak? A. Dia bergerak. B. Semakin ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya bergerak, Nah, sudah siap nontonnya kan? Nah, sekarang coba lihat dan perhatikan jawaban itu kemana arah bola akan jatuh? Bawah. Nah, berarti itu gaya apa yang ditimbulkan? Gravitasi. Nah, gravitasi. Nah, dari video tadi, adakah yang ingin anak ibu tanyakan? Mungkin kurang paham. Ada yang ingin bertanya? Tentang video tadi sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham, berarti kalian kan sudah duduk berkelompok nih. Berkelompok, masing-masing kelompok ambil buku yang kita pelajari hari ini, tolong baca selama 3 menit. Membaca buku 3 menit tentang gaya yang ada di sekitar kita. Oke? Baca-baca buku, buka buku. Buku cetak. Buku kelas 4. Ya, baca bukunya masing-masing ya.
Udah siap membacanya semuanya? Ya. Berarti kalian sudah siap membaca selama 3 menit buku cetak masing-masing kan? Berarti kan setelah membaca mendapatkan informasi yang penting, ya kan? Yang penting, informasi yang penting dari membaca tadi. Nah, dari membaca tadi, ibu ingin tahu sih apa yang kalian dapatkan dari membaca buku tadi. Dari kelompok apa aja yang membaca duluan? Yang mau menyampaikan pendapatnya apa sih yang didapatkan dari membaca tadi? Siapa aja boleh? Ayo baca terus. Siapa? Boleh. Baca di sini ya boleh. Yang besar suaranya supaya kawan-kawannya bisa mendengar. Saya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. 2. Saya membantu serta menggunakan benda. Saya bisa membuat benda dia menjadi bergerak. 3. Saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. 4. Jika kedua benda bergerak, maka akan terjadi gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerakan gerak benda.
benda luas permukaan, berat atau ringan masih benda. Benda yang lebih berat akan Ya, udah siap. Nah, sekarang ibu ingin dari kelompok ini membacanya, menyampaikan informasi yang didapatkan dari membaca tadi. Ya, baca terus. benda akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Iya, benda akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi, akan melayang dan mengambang. Nah, dari kelompok ini, apa sih yang didapatkan dari membaca tadi? Magnet memiliki bentuk yaitu bentuk udara yang datar. Sifat magnet memiliki sifat seperti berikut. Jika terbang untuk yang sama berdekatan didekatkan maka akan suara yang Yang lain? Tolong suaranya yang besar ya. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh. Jika kedua kutub berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Kedua kutub akan saling menarik mendekat. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Magnet dipakai di kompas penyusun benda-benda elektronik dan pembuatan kereta super cepat. Nah, berarti semuanya sudah menyampaikan. Kalau kelompok tadi sudah menyampaikan tentang idenya ataupun pendapatannya dari hasil membaca tadi. Nah, sekarang kayaknya kurang semangat di dalam belum ya. Kita akan melakukan speaking dulu ya, supaya kita akan lebih semangat lagi dalam bekerja kelompok. Nah, semuanya bangun dulu, bangun. Bangun, berdiri di samping kursi masing-masing. Berdiri di samping kursi masing-masing. Ya. Ibu bilang tepuk jempol, nanti semuanya ikut ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat! Kita ulangi sekali lagi biar tambah semangat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Jempol jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat! Oke, semangat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar dalam kelompok mengerjakan RAPD masing-masing yang akan diberikan. Ini kelompok gravitasi. Ini kelompok pegang. Ini kelompok magnet. Ini kelompok gesek, gaya gesek. Oke. Nah, sekarang tolong dibaca dulu. Dibaca dulu. Bagaimana cara mengerjakannya? Karet benang dan garis nanti ya.
Pokoknya apa ada medianya? Media yang membaca dua saja. Ini yang penggaris kayu mobil gigi, pembukaan gigi dan pembukaan saya. Ya. Ini untuk pembahasan nanti ya. Mereka mobil gigi untuk yang giginya. Ini kelompok ini nah, mengerjakan LK-nya. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Ini kan pakai besi. Gimana tadi kan tadi pakai apa tidak? Ya. Tulisnya di sini nanti. Bukan jawabannya di sini, didaftar di sini ya. Ini menggunakan yang alat kasar dulu ya, coba dilihat di sini. Nah, mobilnya didorongkan. Ya, kita lihat. Cepat dia berjalan apa lambat? Lambat. Kalau yang di atas keramik, kita lihat di sini. Cepat apa lambat? Cepat. Ada. Kan bisa kalian dapati. Perhatikan satu-satu bagaimana cara berjalan di rumah. Lambat apa cepat ya? Ini gaya gesek.
Ya, masing-masing praktekkan yang sudah ibu bagikan kepada rekannya masing-masing, ya kan? Ada yang ibu bagikan magnet, ada yang ibu bagikan mobil kecil, ada yang ibu bagikan bola. Praktek yang gaya gravitasi itu dipraktek, ya nampak ya kan? Dan kemudian ada yang ibu bagikan ini lagi apa? Gaya enggak dipakai ini ajarannya dipraktekkan. Ini namanya yang lempar. Kalau sedang atau berapa senti dia? Nah, jadi ya. Nanti kan tarinya yang kencang. Berapa yang keluar? Sedang bawah mulai di sini. Ibu, ceknya di sini bawah. Masing-masing mempraktekkan apa yang saya berikan, oke? Ya, yang saya pegang adalah buku. Tempat yang licin, bagaimana di tempat yang kasar, makanya cepat, ada rollnya bisa duduk. Yang lain
Sejam roli, sejam ya. Pakai roli.
Udah siap semua? Usah lagi isu aja, ya. Udah siap, kelompok sana udah siap ya, tunggu ya, kawannya udah siap, tunggu bentar lagi. Ini udah siap? Udah, kelompok ini udah siap? Belum? Ya, yang sudah siap, siap-siap untuk presentasi ke depan ya. Presentasi menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas supaya kawan yang lain lebih tahu apa sih yang kalian dapatkan dari praktik dari kelompok kalian, sehingga menampilkannya ke depan kelas untuk teman-teman lain juga tahu.
akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap kelompokannya? Cuci tangan, kaki terus. Jangan malu-malu, ayo kelompokannya yang sudah siap. Kelompok sudah siap? Oke, maju ke depan. Semuanya maju. Dah. Iya, berdirinya rapi, ucapkan salam. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Kamsa Sofia, saya Fitri, saya Alif, dan Jauh. Oke. Nah, presentasikan, jangan malu. Apa yang terjadi pada bola, apel, dan orang pada gambar pertama? Nah, tampakkan gambarnya. Iya, biar kawan-kawan lihat. Biar kakak lihat. Iya, ini gambarnya. Nah, Ini gambar ini. ada apel, bola, dan apa satu lagi? Orang yang tebing payung. Nah, dibacakan jawabannya. Jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, Soal selanjutnya, mengapa apel bisa jatuh dari pohon? mulai perhatikan. Karena gaya gravitasi bumi menarik apel ke bawah. Iya. Nomor selanjutnya, arah gerakan benda-benda tersebut kemana? Ke arah bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Baca dari percobaan tadi. Coba. Kami sudah mencoba memperhatikan Apa dicoba tadi, bola dengan kertas. kertas. Mencoba mempraktikkan, mereka sudah melakukan praktik tentang bola dan kertas. Nah, apa sih dari pengamatan kalian? Bola jatuh lebih awal Iya, bola jatuh lebih awal. Kenapa bola bisa jatuh lebih awal? karena lebih berat. Oke. Selanjutnya apa lagi? Apa yang menyebabkan kedua benda jatuh? Karena dilepaskan. Mengapa benda jatuh ke arah bawah? Karena adanya gaya gravitasi. Apa pengaruh bentuk benda terhadap kecepatan jatuhnya? Berat dan bentuk benda. Apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Apa akibat dari adanya gaya gravitasi terhadap benda-benda di bumi? Berat, karena bisa jatuh ke bawah. Itu tanah. Bagaimana jika tidak ada gaya gravitasi di bumi? Benda-benda akan melayang, manusia tidak bisa berjalan, air tidak bisa mengalir ke bawah, dan bumi akan kacau. Nah, siap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil kelompok gravitasi. Ya, begitu. Dan selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Silakan presentasi, boleh maju. Kelompok apa ini? Pegas. Maju ke depan untuk mempresentasikan.
kelompok kami. Ya. Saya pada Rizkina. Saya Renatun. Saya Cetmira. Apa bersamaan dari kedua kegiatan pada gambar? Keduanya menunjukkan gerakan atau meledakkan yang disebabkan oleh gaya dari benda elektrik, tugas atau karet. Ya. Gambar pertama gambar apa? Trampolin. Gambar kedua? Iya. Trampolin. Kalau perhatikan jangan ribut. Dua, bagian mana yang memanjukan atau menembak dalam gambar tersebut, trampolin dan ketapel. Tiga, apa yang menyebabkan benda bisa terdorong atau terpental karena adanya daya putar dari bahan elastis seperti trampolin atau ketapel yang menyimpan energi. Apa yang salah? Ayo pahami pengertian gaya putar. Gaya putar adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda elastis seperti tugas atau karet saat diikat atau ditarik lalu kembali ke bentuk semula dan menghasilkan dorongan atau tarikan. Contoh penggunaan gaya putar: trampolin memasukkan buku ke atas, sampai melontarkan batu kecil, tugas pada mainan dan jam. Mengerti gaya putar pada karet gelang, pensil atau penghasil sebagai melontar, penggaris. Langkah-langkah: kaitkan karet gelang di antara dua jari tangan. 2. Tarik pensil dengan bantuan karet. 3. Lepaskan dan amati arah dan jarak lontaran pensil. 4. Lakukan kembali dengan tarikan yang lebih besar. Tarik karet pendek 2,2 cm karena gaya yang diberikan kecil. Sedang 2 cm karena gaya yang diberikan sedang. Panjang 90,5 cm karena gaya yang diberikan kuat. Ya, udah siap? Ya, berarti kalau udah siap tepuk tangan untuk kelompok gaya putar. Ya, kelompok selanjutnya tolong tampil. Yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya adalah Mutia. Saya Sakina Nabila. Nama saya Rizka. Nama saya Fadi. Berdasarkan gambar berikut ini. Gambar 1, magnet menarik koin logam. Gambar 2, mana digunakan untuk menarik benda lain. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi pada benda logam ketika didekatkan dengan magnet? Benda logam akan tertarik ke arah magnet jika tertutup dengan koin tertentu seperti besi, baja, atau nikel. Dua, benda apa saja yang akan ditarik oleh magnet? Benda seperti batu besi, kertas, jarum, bentuk, dan baut yang terbuat dari logam tertentu bisa ditarik oleh magnet. 3. Apakah semua logam tertarik magnet? Tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Logam tertentu seperti baja, besi, dan nikel yang bisa ditarik magnet. Logam seperti aluminium, emas, batu tidak ditarik oleh magnet. Ya, udah siap? Ya, udah siap tepuk tangan untuk kelompok magnet. Ya, tampil kelompok gaya geser. Cepat. Maju kelompok gaya geser. Kelompok gaya geser. Tampil. Baca.
Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, pembelajaran kita hari ini, bagaimanakah apakah menyenangkan? Berarti ekspresi senang bagaimana dong? Ketawa yang besar. Nah, kesimpulannya, adakah yang tahu apa itu kesimpulan dari pelajaran hari ini? Pasal Rizkina. Pintar tentang apa ya kita belajar ini? Gaya itu, gaya apa? Ada gaya magnet, gravitasi, gaya pegas, dan gaya geser. Itu berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, bermanfaat dalam kehidupan kita. Tapi penting juga harus diingat, harus hati-hati dalam menggunakan gaya. Seperti membalap sepeda yang terlalu kencang, memberikan gaya yang tinggi akan menyebabkan kecelakaan. Dan selanjutnya, Ibu ingin kalian membuka buku halaman 63 untuk menyelesaikan PR kalian masing-masing di rumah ya. Dan sudah tahu halaman berapa? 63. Nah, sekarang Ibu harap kalian itu lebih bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan beriman bertakwa dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pembelajaran selesai, kita baca doa penutup dulu. Doa penutup, Pastor Rizkina. Doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang boleh istirahat.